Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu soal dari SBMPTN. Nah, soal di sini ditanyakan mengenai interaksi antara organisme. Nah, di sini kalau kita berbicara mengenai interaksi antar organisme, kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai tingkatan satuan makhluk hidup. Nah, karena interaksi antar organisme itu terletak pada tingkat ekosistem. Nah, tetapi sebelum kita sampai ke ekosistem, kita pelajari dulu nih bagaimana tingkatan satuan makhluk hidup itu. Nah, yang pertama, tingkatan satuan makhluk hidup itu diawali dari molekul. Molekul itu seperti yang kita ketahui seperti H2O itu molekul. Nah, molekul-molekul itu akan tersusun untuk membentuk suatu sel. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sel merupakan unit satuan makhluk hidup yang mampu berkembang biak dan mampu melakukan respirasi. Nah, dari kumpulan-kumpulan sel itu akan berkembang menjadi jaringan. Nah, jaringan itu dapat diartikan sebagai kumpulan dari suatu sel yang mampu membentuk suatu fungsi tertentu, seperti jaringan otot. Nah, jaringan otot itu seperti ada otot jantung, otot lurik, otot polos. Nah, lalu dari kumpulan jaringan-jaringan tersebut itu akan membentuk suatu organ. Nah, organ itu seperti yang kita ketahui seperti jantung, paru-paru, hati, dan lain-lain. Lalu dari kumpulan organ-organ itu akan membentuk individu. Pasti udah tahu semua ya apa itu individu. Individu ya organisme seperti itu. Lalu kumpulan dari individu itu akan membentuk populasi seperti misalnya di sungai ada populasi ikan, berarti sekumpulan populasi. Jadi populasi itu dapat diartikan sebagai 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 kumpulan dari satu spesies, kumpulan dari spesies tertentu dalam satu tempat. Nah, populasi ini akan berkumpul lagi di komunitas. Komunitas itu kumpulan banyak populasi yang mendiami satu tempat. Nah, setelah komunitas ini kita akan ke ekosistem. Nah, di ekosistem ini akan terjadi interaksi. Nah, di sini saya sudah menulis di sini akan terjadi interaksi. Di mana interaksi tersebut itu dapat terjadi interaksi antar individu, interaksi populasi, maksudnya interaksi antar populasi, dan interaksi antar komunitas. Nah, di sini, oh iya, pengertiannya dulu deh biar tahu. Jadi, ekosistem itu jadi kita dapat artikan sebagai kumpulan komunitas dalam satu tempat, baik itu lingkungan abiotik dan biotik. Jadi, ekosistem itu meliputi biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Jadi kuncinya dalam ekosistem adalah adanya interaksi ini. Nah, kita kembali lagi ke soal. Salah satunya memperoleh keuntungan dan lainnya mengalami kerugian dapat berupa hubungan antara. Jadi di sini ada keuntungan yang plus dan ada yang minus. Oke, pasti udah tahu semua ya, bisa dikira-kira sendiri ini. Kita bikin plus minus dulu deh, kita lihat dulu soalnya. Kalau parasit dan inang. Kalau parasit itu tentunya dia itu memiliki keuntungan dan inang itu memiliki kerugian. Kenapa? Karena parasit itu akan mengambil makanan di dalam inang ini yang menyebabkan inang ini memiliki kerugian. Lalu predator dan mangsa. Kita udah tahu predator pasti akan memiliki keuntungan karena dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mangsa dia akan mati. Tentunya dia akan memiliki kerugian. Nah, hewan herbivor dan tumbuhan. Tahu kan ya, apa itu hewan herbivor? Hewan herbivor itu hewan yang memakan tumbuhan. Nah, dia itu otomatis dia akan memiliki keuntungan dan tumbuhan akan memiliki kerugian. Lalu bagaimana dengan tumbuhan produsen dan pengurai? Di sini tumbuhan produsen dan pengurai itu produsen itu tidak memiliki pengurai itu memiliki keuntungan. Dia memiliki keuntungan karena dia memiliki dapat mengambil nutrisi dari tumbuhan produsen yang telah mati. Tetapi tumbuhan produsen ya tidak mendapatkan apa-apa. Dia baik-baik saja dengan apapun yang dilakukan oleh pengurai itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini
jawaban yang paling benar adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah B.